Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ipan Oktovianto, SIKOM MSI selaku tutor mata kuliah Public Speaking kelas 253, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Handayani dengan NIM 055537461, Program Studi Ilmu Komunikasi UPBJJ Bogor. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu topik, yaitu perjalanan belajar Public Speaking dari nol. Teman-teman, tahukah kalian berdasarkan data penelitian sekitar 75% hingga 80% manusia di dunia ini merasakan ketakutan atau kegugupan saat berbicara di depan umum. Kondisi ini bahkan memiliki nama tersendiri, yaitu glossophobia. Bahkan orang yang sudah ahli pun pernah merasakannya. Jadi rasa gugup adalah hal yang umum dialami banyak orang. Dalam penyampaian materi ini ada 3 hal penting yang akan kita bahas dan di akhir nanti teman-teman akan mendapatkan manfaat. 1. Memahami bahwa rasa gugup itu wajar dan bukan tanda kelemahan diri. 2. Mengetahui bahwa kemampuan berbicara adalah keterampilan yang bisa dilatih, bukan bakat bawaan lahir. 3. Mendapatkan tips praktis sederhana untuk mulai belajar dari nol. Mari kita bahas satu persatu. 1. Rasa gugup adalah hal yang umum. Seringkali kita merasa minder dan mengira hanya kita yang gugup, padahal ini reaksi alami tubuh saat kita berada di situasi penting atau merasa sedang dinilai orang lain. Intinya, gugup itu wajar, ini bukan tanda kita tidak mampu, justru menandakan kita serius dan peduli pada apa yang disampaikan. Bahkan, rasa gugup bisa diubah menjadi energi positif yang membuat kita lebih bersemangat saat berbicara. 2. Kemampuan public speaking bisa dilatih dan dikembangkan. Masih banyak yang bilang harus berbakat sejak lahir, padahal anggapan ini tidak benar. Berbicara di depan umum adalah keterampilan, sama seperti mengendarai kendaraan atau mengetik. Awalnya memang terasa canggung, tapi semakin sering dilatih, kemampuan berbicara kita akan meningkat. Kalau kamu pemalu atau introvert, tidak masalah. Banyak pembicara hebat justru orang introvert. Karena lebih teliti, lebih berhati-hati, dan penyampaiannya terasa lebih mendalam serta tenang. 3. Tips praktis penerapan sehari-hari. Lalu, bagaimana cara memulainya dari nol? Berikut 3 langkah sederhana yang bisa langsung diterapkan. Pertama, kuasai materi. Rasa percaya diri akan muncul otomatis jika kita paham betul apa yang dibicarakan. Sebaliknya, tidak menguasai materi adalah penyebab utama rasa ragu dan takut saat tampil. 2. Latihan bertahap. Mulailah dari lingkungan yang aman, misalnya berlatih di depan cermin, keluarga, atau teman dekat. Setelah merasa nyaman, barulah tampil di forum yang lebih luas. Cara ini membuat kita terbiasa tanpa tekanan. 3. Atur bahasa tubuh dan intonasi suara. Berdirilah tegak, tarik napas panjang, dan ucapkan kata dengan nada jelas serta tenang. Bahasa tubuh yang positif membuat otak merasa aman sehingga kita pun jadi lebih percaya diri. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, saya tegaskan kembali 3 poin penting. 1. Rasa gugup itu hal yang umum dan bukan tanda kelemahan. 2. Kemampuan berbicara bisa dilatih siapa saja, termasuk bagi yang merasa pemalu atau introvert. 3. Kuncinya ada pada persiapan matang, latihan bertahap, dan pengaturan bahasa tubuh yang tepat. Harapan saya, teman-teman tidak lagi ragu atau takut untuk mulai tampil. Perjalanan menguasai kemampuan ini selalu dimulai dari langkah kecil yang kita ambil hari ini. Ingat, kemampuan berkomunikasi adalah bekal penting untuk keberhasilan studi dan dunia kerja nantinya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.